Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kalau kemarin penuh jam segini sekarang separuh. Ya kita sambil tunggu saudara-saudara kita yang lain, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus di hari kedua tahun 2022. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kalau kemarin kita sudah sama-sama berdoa dan memutuskan setiap kutuk, hari ini kita akan meteraikan setiap berkat Tuhan, setiap janji Tuhan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini bersama-sama kami datang kepadamu, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami enggak bisa menikmati setiap hari-hari kami. Kami tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang besar, kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Meteraikan setiap firman-Mu, meteraikan setiap berkat-Mu, meteraikan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami di dalam hidup kami. Dan waktu ini Tuhan sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Tuhan sendiri yang ambil alih, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau mempunyai pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami datang tidak sama dengan kami pulang, karena kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada lagi kata, tiada kata yang bisa Engkau sangat indah Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
Kami menyadari Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata melukiskan indahnya Engkau Tuhan. Sebab Engkau indah lebih dari apapun dalam dunia ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau sangat baik. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri hormat, kami beri syukur, kami beri pujian bagimu Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya ralamba, 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 ya rambo.
Lawatlah setiap kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh kami bawa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami taruh hidup kami di mezbah-Mu Tuhan, menjadi kepersembahan yang terbaik di tahun ini, di awal tahun ini. Biar hidup kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita katakan sama-sama.
disembuhkan. Kami mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh darah anak. Kami mau jadi saksi Tuhan. Haleluya.
kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan atas kami. Semua karena darah Yesus yang tertumpah atas kami Tuhan. Dosa kami dihapuskan, kami ditebus oleh Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa melalui kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun Tuhan utus kami, nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan lupakan kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Tuhan, kami sadar kami manusia yang banyak sekali kekurangan Tuhan. Mungkin manusia memandang kami sebelah mata, dan mungkin manusia menganggap kami tidak ada artinya apa-apa. Namun kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu menerima kami, apapun keadaan kami, kekurangan dan kelebihan kami Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Semua hanya karena karunia Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Tidak akan kami lupakan setiap apa yang sudah Tuhan korbankan buat kami. Terima kasih kalau kami layak saat ini melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
sangat dekat dengan kami, yang begitu sangat mengenal kami, yang begitu sangat mengasihi kami. Sungguh Tuhan kami berbahagia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau pribadi yang sungguh ada bagi kami, dan kehadiran-Mu sangat terasa bagi kami semua. Olehnya ya Tuhan, kesempatan sore hari ini, pagi hari ini, kami boleh bersama-sama ada untuk kami menyenangkan hati-Mu. Olehnya Tuhan, mari Engkau bekerja lebih lagi atas kami semua. Bukakan setiap pengertian, bukakan setiap pemahaman kami di dalam nama Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus Tuhan benar-benar akan bekerja di tengah-tengah kami, membuat kami mengerti, memahami setiap firman yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Mari Roh Kudus, hikmat-Mu turun bagi setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat yang bisa menghambat kami, menghalangi kami dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu, aku tolak, aku hancurkan, aku patahkan, aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus, dan aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak akan bisa mengganggu kami lagi. Dan selubung darah anak domba Allah menutup kami, mengcover kami di dalam nama Yesus Kristus, sehingga seluruh perhatian, konsentrasi, roh, jiwa, dan tubuh kami seluruhnya terarah kepada Yesus Kristus yang berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk kami mendengar dan belajar firman Tuhan serta melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita masih diizinkan Tuhan menikmati 2022. Gak ada yang bersuka cita ya? Oh ada, tapi cuma gak kelihatan ya. Puji kasih tahu kanan kiri, aku seneng hari ini. Aku seneng hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, masih melanjutkan tema tahunan kita pada pagi hari ini, dari kemarin dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5. Mungkin kita baca lagi untuk di bagian awalnya saja, 1 Yohanes 5 ayat 4 bagian B. Kita akan belajar dari kalimat itu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, kita akan belajar dari kata iman itu sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya ulang sedikit bahwa firman Allah berkata yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Nah, iman itu bagaimana caranya bisa mengalahkan dunia? Berarti iman itu harus besar. Maksudnya besar itu harus kuat, harus kokoh gitu ya. Harus tangguh iman itu supaya dapat mengalahkan dunia. Nah, kita belajar dari Roma pasal yang ke-10 ayat 16-17. Roma 10 ayat 16-17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata iman timbul itu dari mendengar firman. Katakan sama-sama, mendengar firman. Iman itu muncul dari mendengar firman, bukan mendengar gosip, bukan mendengar cerita dari sinetron, bukan mendengar dari berita-berita yang beredar di luar sana, bukan. Iman itu hanya muncul dari mendengar firman Tuhan. Artinya kalau konsumsi firman itu semakin banyak, imannya pasti akan semakin kuat. Tapi kalau konsumsi firmannya sedikit, lebih banyak mendengar berita dari luar, lebih banyak mendengar gosip, maka imannya juga akan semakin mengecil, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka perlu buat kita untuk mulai memanajemen apa yang kita dengar hari-hari ini. Kemarin kita sudah mulai belajar memanajemen segala sesuatu, termasuk informasi apa yang akan kita dengar. Lebih banyak mana informasi yang akan kita dengar, cerita orang lain yang negatif atau firman Tuhan. Berita-berita yang bisa membuat kita takut
atau firman Tuhan. Tidak salah mendengar cerita, tidak salah mendengar berita, tetapi lebih banyak mana konsumsi firman di dalam kehidupan kita. Sebab daripadanya lah itu akan mempengaruhi iman. Semakin banyak kita mendengar informasi berita yang menyampaikan tentang kondisi situasi keadaan zaman hari ini, itu tidak menutup kemungkinan bisa memperkecil iman kita. Mengapa? Setiap kali kita dengar berita isinya kecelakaan yang membawa pada kematian. Mendengar berita isinya perceraian artis A, artis B. Mendengar berita isinya gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kerusuhan, terorisme, itu tidak menutup kemungkinan semakin banyak kita mendengar berita tentang itu mengecilkan iman kita. Olehnya mulai belajar memanajemen apa yang lebih banyak kita dengar. Nah, firman itu bisa kita terima di mana? Bersyukur hari ini Tuhan kasih kita teknologi yang canggih, sehingga firman Tuhan itu bisa kita terima di mana saja, kapan saja. Dulu orang mendengar firman hanya bisa di gereja. Alkitab pun jarang dibaca. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu di mana gereja tidak bisa bertumbuh bebas, tidak bisa berkembang bebas, di mana ada wilayah-wilayah gereja tidak bisa bersekutu, kumpul bareng dengan bebas. Firman semakin susah didapatkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi semakin mereka ada dalam tekanan, himpitan semacam itu, ternyata iman mereka semakin kuat. Kenapa? Mereka tidak dengar lagi berita-berita yang lain, yang mereka hanya dengar berita firman, yang mereka dengar hanya firman Allah. Itu yang membuat iman mereka semakin kuat. Saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan malah saling memecah belah, bukan. Nah, hari ini kita ada di tengah-tengah situasi di mana Tuhan memudahkan kita mendapatkan fasilitas untuk mendengar firman. Olehnya mari perbanyak lagi dalam mendengar firman. Yang mau katakan amin. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara mari perhatikan. Hanya dengan mendengar firman, iman tumbuh. Tapi mengapa orang sering datang ke gereja, mungkin juga baca Alkitabnya sering, tapi imannya kok enggak bertumbuh? Nah, mari kita akan perhatikan sama-sama. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang yang mendengar firman itu menerima. Mengapa demikian? Karena dia mulai masukkan itu di logika mereka. Ketika firman itu dicoba untuk dimasukkan ke logika, seringkali firman itu bertentangan dengan logika. Sekalipun juga ada banyak hal yang bisa dilogikakan, tapi seringkali firman Tuhan berbenturan dengan logika. Salah satu contoh, maaf saudara. Firman Tuhan berkata, ampuni, lupakan, maafkan, lupakan. Kalau ada temanmu yang datang kepadamu dalam satu hari 7 kali dia datang dan minta maaf, firman Tuhan berkata, maafkan, ampuni. Lalu Petrus tanya, lah sampai berapa banyak kalau gitu kami harus mengampuni? 77 kali 7 kali. Lah keenaan dia dong Tuhan. Dia yang nyakitin, saya yang disakitin. Masa harus mengampuni dia 77 kali 7 kali? Banyak sekali. Bahkan dalam satu hari 7 kali dia datang minta maaf. Ampuni saya ya, maafkan saya ya. Saya kilaf kok bolak-balik. Kilaf kok sedina ping 7, ora ono kilaf. Sengaja kuwi. Muring-muring awake dhewe. Bapak Ibu Saudara, itu contoh saja yang firman Tuhan katakan sampaikan. Kenapa ada orang yang bisa, ibadahnya mungkin rajin, baca firmannya rajin, tapi imannya tidak bertumbuh? Karena penerimaannya dilogikakan. Ya tidak bisa wong disakiti
Kan situ enggak tahu rasanya disakiti. Situ kan enggak ngerti rasanya dikhianati. Situ kan enggak ngerti rasanya orang datang 7 kali bilangnya kilaf terus. Enak saja ngomong mengampuni, maaf. Itu bukan omongan manusia, bukan omongan Pak Pendeta. Itu ngomongan Alkitab firman. Siapa yang mau bantah firman? Ada yang mau bantah firman? Imannya enggak akan bertumbuh. Karena kekristenan bukan soal agama. Kekristenan soal iman yang berbuah. Makanya Yesus kasih ilustrasi, kalau ada pohon enggak berbuah, potong, buang. Selesai. Kebenaran itu hukum yang absolut, tidak terbantahkan, tidak tergantikan. Dan itu firman. Firman adalah kebenaran. Hukum yang absolut, tidak bisa diganti, diubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar firman tapi harus menerimanya. Jangan mendengar lalu begitu saja. Maka di setiap sesi di mana ada firman disampaikan, ayo konsentrasi. Kasih tahu kanan kiri, katakan konsentrasi. Ya. Mulai belajar yuk, tahun ini kita sungguh-sungguh dengar firman. Amin. Amin. Mulai sungguh-sungguh dengar firman. Konsentrasi. Nah, apa yang membuat kita nggak bisa konsentrasi? Kuota, data, internet, matikan. Ya, kalau yang sudah tahan uji, tahan banting, monggo. Tapi berapa banyak orang dengar firman yang dilihat Facebook. Ketoke asik banget begitu ya. Ternyata dia cuman lihat Facebook, lihat Tokopedia, lihat Shopee Food atau GoFood. Wah, bar kebaktian golek sarapan apa ya iki. Ora sempat masak, warung tutup, golek sementara khotbah iki. Ikine drijine main terus tibake golek apa? Panganan. Bledos wetengmu. Saudara, aku yang dikasih Tuhan, maaf ya, kasar ya. Tapi saya harus benar-benar tegur setiap yang saya seperti itu. Gak bisa lagi kayak begitu. Mau dengar firman, mau imannya tumbuh dari mana? Dengar firmannya gak sungguh-sungguh, gak konsentrasi, gak fokus. Tubuh yang capek, mungkin gak ngantuk. Apalagi ngantuk gitu kan. Mungkin gak ngantuk, tapi kalau tubuhnya capek, habis kerja semalaman lembur, datang pagi harus dengar firman Tuhan, udah susah konsentrasi. Mungkin tetap bisa dengar firman sampai selesai, tapi untuk benar-benar ngerti dan nangkep maksud Tuhan, susah Bapak Ibu Saudara. Sebentar, saya ingat satu ayat, tak cariin dulu Bapak Ibu Saudara. Gangguan yang kemarin saya sampaikan itu ya. Bentar, saya carikan. Itu waktu Paulus khotbah, ada orang tuh ngomongnya rohani. Tetapi karena sifatnya mengganggu, itu dihardik oleh Paulus. Loh, kok gak ketemu? Lihatnya di mana ya? Berteriak. Sebentar Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Sisan kelingan, sisan tak sampaikan. Daripada khotbah soal teriak-teriak tok gitu kan malah kleru engko. Ora kleru sih. Ada yang bisa bantuin? Ketoro atau ngerti? Mana ya? Paulus khotbah intinya. Sementara khotbah ada orang itu ngomongnya gini loh. Inilah hamba yang diurapi Tuhan. Omongannya benar sebenarnya gitu loh. Tapi sementara Paulus itu khotbah. Nanti cari sendiri ayatnya. Nanti kalau saya ketemu, saya share di grup. Gitu ya. Omongannya itu benar. Inilah hamba yang diurapi Tuhan, dengarkanlah dia. Kira-kira gitulah kalimatnya, tapi mungkin kurang tepat. Intinya omongannya bukan omongan yang enggak benar, bukan. Tapi itu sementara Paulus khotbah. Apa yang dilakukan Paulus? Menghardik. Sekali lagi, apa yang Paulus lakukan? Menghardik. Jadi omongan yang benar pun kalau sifatnya ganggu firman, hardik. Maka Bapak Ibu Saudara mulai belajar. Apa yang ganggu? Enggak fokus, capek, ngantuk.
HP, internetan, segala macam. Sadar yuk, itu ganggu kita dengar firman. Hardik, hai ngantuk, keluar. Bila mana perlu aku melu metu ning kamar mandi celup sik ning wastafel apa ning ember. Mlebu meneh ben ora ngantuk. Yuk mulai belajar serius dengar firman Tuhan. Amin. Terima firman Tuhan dengan fokus, dengan konsentrasi. Itu yang pertama. Yang membuat iman tidak bisa bertumbuh, dengernya nggak serius. Dengar tapi nggak fokus. Atau tidak mendengar malahan. Tidak benar-benar memahami firman Tuhan akhirnya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya kutip kembali dari perumpamaan Yesus tentang benih. Itu bicara hati. Tapi salah satu Injil menuliskannya begini. Orang yang tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan itu sama dengan orang yang menerima firman dan melupakannya begitu saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Dipakai kata menerima firman. Firman itu bukan bendawi yang bisa diterima dalam bentuk jasmani. Oh ya ini terima firman gitu ya. Ini terima firman. Bukan, firman itu kan bentuknya seperti ini. Gitu kan? Bentuknya kalimat, bentuknya kata, bisa didengar, bisa dibaca. Tapi bukan bendawi yang kemudian diterima. Artinya apa? Orang yang menerima firman itu sama dengan orang yang mendengar firman, gitu kan saudara. Orang yang baca firman, katakanlah begitu bisa juga. Orang yang menerima firman, orang yang mendengar firman, itu ada 4 jenis gitu kan. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara bagaimana imannya bisa bertumbuh. Cara menerima firman-Nya dan tempat untuk menerima firman-Nya itu mempengaruhi bagaimana kemudian firman itu bisa bertumbuh menghasilkan iman yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat di mana kita menerima firman itu juga akan sangat punya pengaruh. Nah, berdasarkan perumpamaan itu Yesus berkata, yang di pinggir jalan terima firman langsung hilang. Maka enggak ada yang nyantol sama sekali. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo fokus konsentrasi. Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Firmannya tumbuh, tapi akarnya cetek. Karena tanahnya berbatu, bukan subur. Akarnya enggak bisa nembus ke bawah. Waktu datang panas terik, waktu cobaan, ujian, tantangan datang, imannya langsung hilang. Karena begitu datang panas terik, dia layu dan mati. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara enggak boleh mengizinkan sesuatu yang datang dari luar yang tidak rohani yang bisa mengganggu pertumbuhan firman itu. Tidak, jangan diizinkan ada. Apalagi noda-noda, kotoran-kotoran, masih ada kesombongan, iri hati dan sebagainya. Berulang kali saya sampaikan, tidak akan bisa membuat iman bertumbuh. Kenapa? Firmannya yang tidak tumbuh, bukan soal imannya yang tidak tumbuh. Karena iman hanya timbul, muncul dari pendengaran akan firman. Jadi yang membuat iman bertumbuh hanya karena firman yang diterima. Nah, waktu menerima firman, kondisi tempatnya gimana? Berbatu enggak tuh? Waktu cobaan, ujian datang, ternyata dia kalah, kering, layu, mati. Maka jangan izinkan bebatuan-bebatuan. Kemarin kita sudah doakan, hari ini dimeteraikan dengan perjamuan kudus. Saya berharap betul-betul kita menyingkirkan semua batu dari hati kita. Katakan amin. Kemudian tanah itu berbicara, yang lain, yang ketiga adalah semak duri. Benih ditabur, dia tumbuh, berakar dengan baik. Tapi banyak semak durinya. Semak duri itu menghimpit. Firman Tuhan berkata kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia. Khawatir akan apa yang dimakan, khawatir akan apa yang dia minum, khawatir akan apa yang dia pakai. Itu kata firman Tuhan. Itu membuat iman juga tidak
tidak bertumbuh, firmannya enggak bertumbuh, alhasil imannya enggak bertumbuh. Maka kata firman, jangan khawatir. Kasih tahu kanan kiri, ojo khawatir. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dimakan, diminum, dipakai, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lah orang Kristen gimana? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi cuma ditambahkan. Piye to ora penak to dadi wong Kristen ki? Amin. Amin. Sak penake wong penak. Enggak perlu mencari apa yang dikejar dunia. Tinggal mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya yang oleh dunia dikejar ditambahkan oleh Allah. Kenapa orang Kristen rekoso? Karena itu yang dicari, bukan kerajaan Allah yang dikejar. Jadinya hidupnya menderita, rekoso. Bukan berarti jadi orang Kristen itu terus kemudian enak ongkang-ongkang kaki, juga tidak. Proses tetap ada, tantangan rintangan tetap ada yang harus dilalui. Tapi enggak boleh kalah dengan tantangan rintangan. Peperangan tetap ada, luka-luka mungkin timbul dari peperangan itu. Tapi pasti ngalami kemenangan, katakan amin. Kenapa? Karena cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, semak itu bicara tentang kekhawatiran dunia yang menghimpit firman sehingga iman tidak bertumbuh. Ayo jangan khawatir lagi, katakan amin. Jangan khawatir lagi. Serahkan sama Tuhan. Ewodene, mohon maaf. Harus punya prinsip begini. Misalkan aku harus puasa selama seminggu enggak bisa makan karena kehendak Tuhan, enggak usah khawatir. Amin. Amin. Prinsipnya begitu. Tapi percayalah, burung yang tidak menanam dipelihara, bunga bakung yang yang di padang didandani oleh Tuhan, apalagi kamu, hai orang-orang yang percaya, pasti Tuhan pelihara, katakan amin. Burung saja ndak nanam, ndak menabur, dipelihara kok. Itu firmannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayo jangan lagi khawatir tentang apapun juga. Kalau soal makan, minum, pakai itu cuma tambahan. Yang dikejar apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mendorong, bukannya doa pagi, doa malam, PPD, ibadah generasi itu jadi segala-galanya buat kita. Enggak. Tapi saya dorong, yuk, itulah salah satu cara kita kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Itu salah satu cara saja, bukan segala-galanya. Maka ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kekhawatiran. Mas jam 5 itu kepagian, kemarin kan saya sudah bilang, mulai manajemen waktunya. Kasih alarm, supaya bisa bangun pagi, ikut doa pagi. Jangan menggunakan apa yang di sekitar kita sebagai alasan sehingga kita tidak melakukannya. Wah kalau jam segitu saya sudah mulai sibuk. Ya sibuknya ditoto piye carane supaya bisa dikerjakan sebelumnya. Pas jam 5 iso dindek sebentar, setengah jam ikut doa pagi misalnya begitu. Ikut PPD-nya, ikut doa pelayannya. Ikut ibadah rayanya, ikut ibadah generasinya. Nanti kalau ada doa keliling, ikut doa kelilingnya. Kalau ada revival worship, kita ikut revival worshipnya. Itu hanya demi salah satu cara kita mengupayakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya pasti karena itu janji Tuhan. Diberikan, ditambahkan. Jadi gak perlu dicari, gak perlu dikejar. Itu cuma akan jadi tambahan kalau anak-anak Tuhan berani cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang mengerti katakan amin. Cuma memang itu perlu dilatih Bapak Ibu Saudara.
Serius, itu perlu dilatih. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, saya ambil contoh dari Maria dan Marta. Itu cara mendengar firman yang baik, yang benar. Maria Marta itu kan kedatangan tamu Yesus dan rombongannya. Entah berapa orang tidak disebutkan. Marta sebagai yang punya rumah, ya Maria juga gitu kan, mereka kan bersaudara. Tapi merasa, wah ini ada tamu nih, siapin hidangan, kira-kira seperti itu. Siapin hidangan buat tamunya. Enggak salah. Tapi waktu itu Yesus sedang berfirman, gitu loh, masalahnya di situ. Yesus sedang berfirman, kalau Yesus sedang main dakon, kalau Yesus sedang main karambol, enggak masalah gitu kan. Itulah sebabnya Marta yang ditegur saat Marta ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau tahu aku lagi gawe teh ning buri, lagi goreng godong, aku kan muni gedang goreng dadi goreng godong. Aku lagi goreng apa? Gedang. Mbok Maria tulung to Tuhan. Malah sing ditelokke siapa? Marta kan. Marta. Kowe koyan wutek ning Diapuranmu nak iso kaya gedang goreng kok malah. Maria itu sudah mengambil bagian yang terbaik. Jadi di mata Tuhan kala itu waktu Yesus ngomong bersabda kasih firman itu, mana sikap yang terbaik? Maria. Marta baik enggak? Dalam sisi etika baik. Tapi dalam soal mendengar firman dia ditegur oleh Tuhan. Nah dulu tapi kalau sekarang ini sudah tidak nampak gitu ya. Dulu sekali ketika masih ada ibadah rumah tangga atau kadang-kadang Pak Pendeta tolong diumumkan di jemaat saya mau mantu kok iso muni manti mantu. Tolong jemaat dikasih tahu suruh hadir di rumah besok jam sekian. Oh nggih, sing di rumah malah utek ning mburi. Kan prinsipnya itu secara etika gini loh Bapak Ibu Saudara. Aku ngundang tamu nih, suruh datang ke rumah. Terus nek kebaktian ning omah aku malah ning mburi iki kurang ajar apa ora? Kuwi nek etikane kurang ajar, tak kasih tahu secara firman Tuhan, biar ngerti. Itu namanya kurang ajar. Kowe teko ning omahku ya, ndongake aku ya. Ini tak tinggal ning mburi. Ora usah ngundang. Itu enggak sopan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau engkau ngundang ya ditunggoni no tamune melu doa bareng. Kan ya ora lucu. Ya lucu malian. Liyane sembayang aku malah ora gitu kan. Aku sing pengen duwe gawe, aku sing ngajaki kanca-kanca kon sembayang ning omah, aku malah utek ning mburi melu gawe kloprotan gedang goreng mau gitu kan. Ya berarti aku malah ora melu doa. Ya kok lha sing ndar mantu ki sapa gitu kan? Lah sing ndar mantu kene kok malah liyane sing ndonga aku ora ndonga. Iki kan ya ngawur iki jenenge gitu loh Saudara. Nah, makanya kalau ngundang ada jemaat diundang ke rumah jangan pernah repot di belakang. Yang mengerti katakan amin. Lah mboten enten rencange ya ora enek rencange ora usah suguh-suguhan. Cepak tukokno aku ning nggone Mak Yan kono, cepake kono wis rampung. Ning melu sembayang gitu loh. Daripada mboten enten rencange, ngapunten, ora nek ngapunten ning kene masalah kayak gini nih. Saya mau mendidik kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Yang paham katakan amin. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kalau memang enggak ada rencange enggak usah. Maksudnya enggak usah suguh lah. Wong kita enggak perlu suguhan, betul? Makanya rasa nggo kresek. Nggo kresek berarti pengen suguhan. Sesuk nek kaya ngono meneh to, tak siapke panitia penyambutan. Periksa tas. Buka. Kok Adi tolong cari kayak alat deteksi plastik. Setiap tas buka. Boleh kok kresek tinggal. Mau diundang diminta ndongake. Ora persiapan ngukuti suguhan. Maaf, udelmu bodong. Wong
diundang suruh hadir, dongake koncone arep mantu, arep ndek gawe dan lain sebagainya. Malah sangune kresek, gede sisan gitu kan. Oh tinggu ada jas hujan ya kau. Nek kau hadir itu mbok enek syukuran renek syukuran gawa kresek saudara. Hari ini periksa mungkin ada kreseknya juga. Gue ngadai perjamuan, kau mulai. Saudara, jadi sikap Marta itu enggak bagus. Wong firman Allah sedang disampaikan gitu loh. Dalam mendengar itu harus punya sikap hati yang baik. Tidak dipusingkan dengan segala sesuatu yang bisa menghalang-halangi kita. Apapun itu dalam konteks cerita Marta Maria, si Marta sedang di belakang. Baik secara etika tapi tidak baik di pandangan Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Maka ayo punya sikap terbaik waktu dengar firman Tuhan. Supaya apa? Itulah yang membuat imannya bertumbuh. Iman muncul, timbul dari pendengaran akan firman. Tapi kalau enggak punya sikap terbaik waktu dengar firman, sibuk dengan kesibukannya sendiri seperti Marta. Loh, saudara, alasan kerja, alasan ada tugas ini dan itu salah enggak? Enggak salah, enggak dibuat-buat. Ya kan? Tapi itu kan gangguan. Dalam tadi yang pertama harus dihardik gitu loh Bapak Ibu Saudara. Harus paham, hardik gangguan itu. Itu bukan lagi soal biasa, katakan amin. Maaf, saya mungkin harus sebenarnya mungkin sudah paham lah. Cuma saya mau menegaskan aja lah kira-kira seperti itu. Apapun Bapak Ibu Saudara, milikilah sikap terbaik. Makanya kemarin saya ngomong manajemen waktu juga. Itu supaya waktu kita hadir punya sikap yang terbaik, bukan sak-sae. Apapun bentuk model gangguannya harus dihardik. Harus dihardik. Keluar. Jadi tidak bisa main-main sekarang waktu dengar firman. Bapak Ibu Saudara harus mulai belajar punya sikap yang terbaik waktu terima firman. Jangan sampai imannya menjadi tidak bertumbuh. Nah, kemarin saya singgung sedikit tentang apa yang akan terjadi 2022 ini. Semuanya tetap kita doakan supaya tidak jadi di luar kehendak Tuhan, itu tidak terjadi gitu maksudnya ya. Karena gini. Firman Tuhan ngomong, Tuhan tuh punya waktu sendiri, tapi bisa diubah. Contohnya Hizkia sakit, divonis Tuhan mati kamu. Dia berdoa sama Tuhan, nangis-nangis, Tuhan tolonglah. Engkau tahu apa yang sudah aku perbuat untuk engkau. Ya sudah, tak perpanjang 15 tahun. Berarti ketetapan Tuhan bisa berubah. Atau sebaliknya, Tuhan menetapkannya besok. Tapi oleh karena tidak ada yang meminta ini terjadi, maka ketika iblis Kisah Ayub, Tuhan punya ketetapan sendiri atas hidup Ayub, gitu kan? Kenapa konteks Ayub itu dia bisa dihabisin sedemikian rupa oleh setan dan setan diizinkan Tuhan? Perhatikan ayatnya, pasal terakhir berkata bahwa dulu kata orang, aku mendengar tentang engkau, kata Ayub begitu. Tapi sekarang, jadi kebaikan, kejujuran, kesalehannya selama ini bukan karena perjumpaan dengan Tuhan. Hanya karena dengar, simpati, kemudian lakukan. Itu membuat celah. Dan iblis punya hak untuk ganggu kehidupan Ayub karena itu. Karena soal iman, karena soal firman yang ada di dalam kehidupannya. Nah, artinya ketetapan Tuhan bisa di sini. Tapi akhirnya bisa lebih cepat terjadi oleh karena izin Tuhan, ya. Tapi sebenarnya ketetapan Tuhan ada di sini. Tapi karena di sini tidak dibentengi, tidak didoakan oleh anak-anak Tuhan, umat Tuhan, maka bisa maju. Bisa maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini loh. Kenapa kita butuh iman untuk tahun ini benar-benar? Dan Tuhan bawa kita untuk masuk pada kemenangan karena ada peperangannya gitu loh. Kalau imannya enggak kuat,
masuk zona peperangan bisa ada yang kalah. Kalau enggak kuat, yang enggak kuat pasti kalah. Nah itu sebabnya saya mendorong jemaat, yuk mantapin dalam kita menerima firman, dengerin firman. Supaya apa? Kita punya iman yang kuat di dalam dia. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari kuatkan iman. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apa yang sudah kita lakukan secara profetik kemarin, kita akan meneraikan sama-sama dengan perjamuan kudus. Oleh yang setiap hari mari bersyukur dengan baik, sungguh-sungguh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi, namun sekiranya masih ada hal-hal yang kita sadar, kita tahu itu kurang untuk memperbaiki. Yuk kita beresin sebelum kita terima perjamuan kudus dan sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Roh yang Jiwa
Oleh sebab itu, mari setiap kita dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita akan nikmati perjamuan kudus ini, dan dengan yakin bahwa setiap kuasa di dalam perjamuan kudus mengalir atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami akan memeteraikan semua janji yang telah kami nyatakan. Semua akan dimeteraikan melalui perjamuan kudus ini. Maka kiranya segala berkat, kuasa, urapan, damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami semua akan Tuhan nyatakan, Tuhan alirkan kepada setiap kami semua saat kami menikmati perjamuan kudus. Olehnya ya Tuhan, mari Engkau bekerja lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, dengan ini kami akan nikmati perjamuan kudus. Mari angkat tubuh Kristus ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ke atas. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tindakan iman, oleskan sisanya dari kita ke mata, ke telinga, bibir, ke dalam perut kita. Orang lama syukur, syukur.